semua, pernah gak sih kalian bertanya kenapa harga suatu barang itu bisa naik maupun turun? Atau kenapa perusahaan bisa untung besar bahkan sampai mengalami kerugian? Nah, semua itu ternyata berkaitan erat dengan permintaan dan juga penawaran dalam ekonomi. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap mulai dari permintaan, penawaran, hingga harga keseimbangan. Dan tentunya, bagaimana semua itu dapat mempengaruhi keuntungan dan juga kerugian bagi suatu perusahaan. Yuk, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai permintaan ataupun demand. Permintaan adalah jumlah barang ataupun jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Lalu, bunyi dari hukum permintaan itu sendiri ialah semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga dari barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera dan juga tren, harga barang substitusi ataupun barang komplementer, dan juga jumlah penduduk. Lalu, fungsi permintaan biasanya dituliskan sebagai QD sama dengan A dikurang BP. Berikutnya, grafik permintaan. Kurva dari grafik permintaan itu bergerak dari sebelah kiri atas menuju kanan bawah yang menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan juga jumlah permintaan. Mengapa alasannya bisa kurva ini bergerak menurun? Yang pertama itu karena konsumen cenderung menghemat saat harga mahal dan juga adanya efek substitusi ataupun beralih ke barang lain. Lalu kaitannya dengan keuntungan perusahaan, jika permintaan tinggi, maka penjualan otomatis naik dan juga bisa meningkatkan keuntungan. Sedangkan jika permintaan rendah, penjualan itu bisa turun, di mana perusahaan bisa berpotensi mengalami kerugian. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penawaran ataupun supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Bunyi dari hukum penawaran ialah semakin tinggi harga, maka semakin banyak juga jumlah barang yang ditawarkan. Lalu, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi naik ataupun turunnya suatu penawaran? Yaitu ada harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan juga pajak dan subsidi. Lalu, fungsi penawaran biasanya dituliskan sebagai QS sama dengan A ditambah BP. Selanjutnya, grafik penawaran. Grafik penawaran itu bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas yang menunjukkan hubungan searah antara harga dan juga jumlah penawaran. Alasan kurvanya itu bergerak naik, yang pertama itu karena harga tinggi memberikan keuntungan besar, dan yang kedua itu otomatis produsen terdorong untuk meningkatkan jumlah produksi mereka. Dan yang terakhir, kaitan penawaran itu dengan keuntungan suatu perusahaan di mana harga tinggi membuat produksi suatu barang itu meningkat, di mana akan memberikan potensi untung yang besar. Sedangkan jika biaya produksi tinggi, hal ini bisa menyebabkan kerugian yang besar bagi suatu perusahaan. Yang terakhir ada harga keseimbangan atau equilibrium price. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah permintaan itu sama dengan jumlah penawarannya. Biasanya grafik dari harga keseimbangan ini merupakan titik pertemuan kurva antara kurva permintaan dan juga penawaran yang biasanya disebut sebagai titik equilibrium atau E. Biasanya harga keseimbangan ini digunakan untuk menentukan harga pasar dan juga jumlah barang yang diperdagangkan.